Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Yuk berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya. Sebelum kita mulai pada topik materi, pada kesempatan ini kita absen dulu ya. Alvina Siska, Hadiroh. Ardian Fajar, Hadir. Ardian Rido, Hadir. Ferik Tristianto, hadir. Tandi Ahmad, Hadir. mana ya? Siti Nurjana, sakit. Adinda Aprilia, Ijen, Bu. oh iya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang interaksi sosial dan lembaga sosial. Manusia itu sebagai makhluk sosial yang mempunyai keinginan untuk berhubungan dengan orang lain. Hubungan tersebut tuh bisa terjadi apabila manusia itu melakukan hubungan timbal balik. Bantuan yang berasal dari orang lain yang diterima oleh seseorang itu sering disebut dengan interaksi sosial, di mana interaksi sosial ini dilakukan oleh seseorang untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Maka dari itu, mereka itu menjalin hubungan yang baik dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Contoh interaksi manusia dengan lingkungan dalam bidang ekonomi dengan bentuk pola kegiatan ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Pemenuhan kebutuhan hidup ini berkaitan dengan konsep penerimaan dan penawaran yang didasari oleh nilai keuntungan dan kerugian yang didapatkan oleh setiap orang. Oke. Di sini kita akan membahas pengertian tentang interaksi sosial. Interaksi sosial itu melibatkan proses-proses yang bermacam yang menyusun unsur-unsur dinamis dari masyarakat, sehingga proses-proses tingkah laku tersebut dikaitkan dengan struktur sosial. Secara garis besarnya itu interaksi sosial itu tentang hubungan timbal balik antar individu maupun antar kelompok, di mana tindakan ini saling mempengaruhi dan seringkali dinyatakan dalam bentuk-bentuk simbol-simbol maupun konsep-konsep. Jadi dapat kita artikan bahwa interaksi sosial ini merupakan hubungan timbal balik yang dinamis antara individu dengan individu, antara individu dengan kelompok maupun antara kelompok dengan kelompok, yang berupa tentang baik itu kerjasama, persaingan maupun pertikaian. Hubungan sosial antar manusia ini terjalin dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup bersama. Dalam hubungan ini, satu sama lain itu saling mempengaruhi. Contohnya, dalam seorang pengendara angkutan umum yang membutuhkan sopir untuk mengendarai kendaraan tersebut. Dan sebaliknya, sopir tersebut kan bisa mendapatkan uang dari dia mengendarai angkutan tersebut. Contohnya, seperti sekarang itu lagi tren-trennya namanya angkodes. Kebanyakan angkodes sekarang itu kan digunakan untuk mengangkut siswa-siswa. Jadi mereka itu bekerja sama dengan pemerintah untuk mengantar jemput siswanya. Karena dulu itu kebanyakan kan siswa baik itu SD, SMP maupun SMA kan mengendarai kendaraan umum seperti bis. Kebanyakan bis karena harganya lebih murah. Dan kalau angkodes itu kan sebenarnya bisa dibilang itu sepi, karena ya seiring berkembangnya waktu itu angkodes itu banyak orang yang lebih memilih menggunakan bis daripada menggunakan angkodes. Nah, itu salah satu strategi pemerintah untuk memajukan angkodes juga. Jadi mereka itu bekerja sama dengan sopir-sopir angkodes yang dinilai dalam sehari mereka tidak bisa mengangkut penumpang. Dengan program tersebut, para sopir-sopir angkodes tersebut bisa mendapatkan uang dan dinilai aman juga untuk siswa-siswanya, karena kan angkodes itu kan sudah terverifikasi. Maka dari itu, interaksi sosial itu merupakan dasar terbentuknya dinamika sosial yang terdapat di masyarakat. Syarat terjadinya interaksi sosial itu ada 3. Yang pertama itu kontak sosial.
sosial itu dapat diartikan sebagai menyentuh. Dalam sosiologi, kontak itu tidak hanya bersentuhan fisik saja, karena kadang-kadang itu bisa terjadi tanpa fisik, misalnya berbicara melalui telepon, menulis surat, maupun berbicara di sosial media. Kontak hanya dapat berlangsung apabila kedua belah pihak sadar akan atau kondisi masing-masing. Untuk itu, kontak memerlukan kerjasama dengan orang lain. Di era globalisasi, kontak dapat berlangsung dengan mudah dan cepat karena adanya kemajuan teknologi yang semakin lama semakin canggih. Contohnya kemajuan teknologi di bidang gadget, di bidang laptop, di bidang sosial media, terus lewat telegram juga. Berdasarkan bentuknya, kontak sosial dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama, kontak antara individu dengan individu. Contohnya kontak antara orang tua dengan anaknya. Terus dalam lingkungan sekolah itu contohnya kontak antara siswa dengan guru. Dan dalam lingkungan lebih luas itu contohnya pasar, kontak antara pembeli dengan penjual. Setelah itu kontak antara individu dengan kelompok. Contohnya dalam lingkungan kelas ini, saya sebagai individu sedangkan kalian sebagai kelompok. Terus dalam acara ceramah seperti itu antara ustadz dengan pendengar ceramahnya. Setelah itu kontak antara kelompok dengan kelompok. Contohnya dalam pertandingan sepak bola antara tim A dengan tim B. Berdasarkan proses terjadinya kontak sosial itu dapat dibedakan menjadi 2, yaitu kontak langsung dan kontak tidak langsung. Kontak langsung itu dapat diartikan sebagai interaksi sosial yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih secara langsung tanpa menggunakan media perantara. Kontak sosial yang terjadi ini misalnya tersenyum, bercakap-cakap. Sedangkan kontak sosial primer ini dibedakan menjadi 2, yaitu tatap muka atau face to face maupun gerak tubuh atau body language. Kontak sosial tatap muka ini biasanya terjadi pada masyarakat sederhana di mana belum ada atau belum berkembangnya teknologi yang digunakan sebagai sarana interaksi secara langsung. Hubungan sosial yang terjadi di dalam masyarakat biasanya dilakukan secara langsung berhadapan antara individu dengan individu, individu dengan kelompok maupun kelompok dengan kelompok. Kontak sosial tatap muka ini biasanya melibatkan orang-orang yang melakukan tatap muka secara total, baik emosi, perasaan, gerak tubuh maupun raut muka. Di sini dalam tatap muka ini kita bisa melihat perasaan mereka, ekspresi mereka, baik itu sedih, gembira, bahagia, marah atau kurang respect pada kita. Maka dari itu, konsekuensi dari hubungan sosial tersebut tidak bisa diduga serta berjalan saja atau spontan dampaknya. Setelah itu, gerak tubuh atau body language. Mereka yang melakukan kontak tersebut itu menggunakan simbol-simbol tertentu yang bukan berupa kata-kata, melainkan gerakan dari tubuh. Misalnya, orang menghormati cukup menundukkan kepala, menyatakan kesetujuannya dengan mengangguk, atau mengucapkan selamat tinggal dengan melambaikan tangan. Kontak sosial dengan gerak tubuh ini biasanya dilakukan ketika tidak memungkinkan untuk melakukan tatap muka. Misalnya suasana yang ada sangat ramai dan bising sekali sehingga suara tidak terlalu jelas. Jarak antara seseorang dengan mereka yang berkontak primer agak jauh sehingga membuat mereka itu cukup melambaikan tangan saja atau menggunakan bahasa-bahasa isyarat yang dinilai dapat dimengerti oleh orang tersebut. Namun yang jelas kontak secara primer itu menuntut kehadiran mereka yang saling berhubungan hadir secara fisik sehingga totalitas diri yang melakukan kontak akan dapat diamati, dirasakan, serta dilihat oleh kedua belah pihak yang melakukan kontak tersebut. Setelah itu yang kedua mengenai kontak tidak langsung. Kontak tidak langsung itu merupakan interaksi sosial yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih secara tidak langsung atau menggunakan media perantara. Perantara tersebut bisa berupa benda-benda seperti pada zaman sekarang seperti
sosmed seperti telepon, gadget, lewat laptop atau sebagainya, maupun media-media cetak elektronik seperti lewat kantor pos maupun melalui surat menyurat. Dan biasanya kontak sosial ini itu dilakukan oleh sebagian besar masyarakat modern pada zaman seperti saat ini. Pada dasarnya, kontak sosial sekunder itu dilakukan tidak secara langsung antara mereka yang berinteraksi. Mereka tidak bertatap muka dan menggunakan sarana dan prasarana dalam menggunakan kontak sosial tersebut. Contohnya, kita berhubungan dengan saudara kita yang berada di luar kota. Jika melakukan komunikasi secara tatap muka kan membutuhkan perjalanan yang jauh. Jadi kita membutuhkan perantara media untuk melihat kondisi di daerah saudara kita yang jauh. Contohnya kita ada di Ponorogo, sedangkan saudara kita ada di Jawa Barat. Jadi jarak itu tidak membuat kita putus silaturahmi dengan orang lain. Malah zaman sekarang itu dengan adanya sosial media maupun berkembangnya teknologi, kita bisa menghubungi orang-orang yang jauh, baik itu di luar kota maupun di luar negara sekalipun. Setelah itu, interaksi sosial berdasarkan sifatnya. Berdasarkan sifatnya, kontak sosial itu ada dua macam, yaitu kontak positif dan kontak negatif. Kontak positif itu yaitu kontak sosial yang mengarah kepada suatu kerjasama. Misalnya kontak antara pembeli dengan penjual. Lalu kontak negatif itu yaitu kontak sosial yang mengarah kepada suatu pertentangan atau menjurus ke arah pemutusan interaksi. Misalnya senjata antara dua negara yang sedang melakukan pertikaian. Sebagai contoh, pada lagi booming-boomingnya ini kan pertikaian antara Israel dengan Palestina, terus pertikaian antara Rusia dengan Ukraina. Syarat interaksi sosial, contohnya ada dua orang atau lebih memiliki kesamaan konsep serta memiliki tujuan yang sama. Setelah itu, komunikasi. Komunikasi itu dapat diartikan sebagai hubungan. Orang yang menyampaikan komunikasi itu disebut komunikator, sedangkan orang yang menerima komunikasi disebut komunikan. Jadi dapat diartikan bahwa komunikasi itu proses penyampaian pesan dari seseorang kepada orang lain. Macam-macam komunikasi. Komunikasi terbagi menjadi dua macam, yaitu verbal dan non-verbal. Komunikasi verbal itu komunikasi yang langsung dilakukan dengan kata-kata yang ada. Penyampaian pesan secara terstruktur tentang apa yang akan disampaikan kepada orang lain. Contohnya berbicara langsung dan melalui telepon. Setelah itu, komunikasi non-verbal. Komunikasi non-verbal adalah komunikasi yang menggunakan tulisan, gambar seperti spanduk maupun pamflet. Contohnya tentang kampanye dalam pemilihan bupati, itu kan termasuk dalam komunikasi non-verbal. Jadi terdapat komunikasi yang tidak langsung dengan tujuan yang sama, yaitu memilih bupati. Syarat-syarat komunikasi. Komunikasi dapat berlangsung apabila memenuhi syarat-syarat. Yang pertama, ada pengirim, yaitu pihak yang mengirimkan pesan kepada pihak lain. Setelah itu ada penerima, yaitu pihak yang menerima pesan dari pihak lain. Setelah itu pesan. Pesan merupakan isi atau maksud yang akan disampaikan dari pihak satu ke pihak yang lain. Dan yang terakhir yaitu feedback maupun umpan balik, di mana tanggapan dari penerima pesan terhadap isi yang disampaikan kepada pengirim pesan tersebut. Unsur-unsur komunikasi. Yang pertama, komunikator, yaitu orang yang menyampaikan pesan, perasaan maupun pikiran kepada orang lain. Yang kedua, komunikan, yaitu orang atau sekelompok orang yang dikirimi pesan atau pikiran atau perasaan. Yang ketiga, pesan, yaitu sesuatu yang disampaikan oleh komunikator. Yang keempat, media, yaitu alat untuk menyampaikan pesan. Dan yang kelima,
yaitu efek, yaitu perubahan yang diharapkan terjadi pada komunikasi setelah mendapatkan pesan dari komunikator. Contoh komunikasi ini lewat gadget atau handphone ya. Contohnya kita chattingan kepada teman kita, seperti itu sudah termasuk komunikasi asalkan sesuai dengan syarat-syarat komunikasi tersebut. Tapi jika kita contohnya mengirim pesan pada teman kita, tapi teman kita tidak membalas, itu belum disebut komunikasi, karena hal tersebut tidak ada umpan balik dengan si penerima. Itu. Setelah itu yang terakhir yaitu tahapan dalam komunikasi. Yang pertama encoding. Pada tahap ini gagasan yang akan dikomunikasikan diwujudkan dalam kalimat atau gambar. Dalam tahap ini komunikator harus memilih kata, istilah, kalimat maupun gambar yang mudah dipahami oleh komunikan. Komunikator harus menghindari penggunaan kode yang membingungkan komunikan. Jadi dalam encoding ini antara komunikator dan komunikan itu harus paham antara bahasa-bahasa yang ditujukannya. Setelah itu penyampaian. Pada tahap ini istilah yang sudah diwujudkan dalam bentuk kalimat maupun gambar. Penyampaian dapat berupa lisan, tulisan, serta gabungan dari keduanya. Setelah itu yang terakhir decoding. Pada tahap ini dilakukan proses mencerna dan memahami kalimat serta gambar yang diterima menurut pengalaman yang dimiliki. Yang terakhir yaitu tindakan sosial. Tindakan sosial menurut Talcott Pearson itu dipengaruhi oleh orientasi yang terbagi menjadi dua. Yang pertama, orientasi motivasional dan orientasi yang bersifat sosial. Orientasi motivasional ini orientasi yang mencerminkan keinginan individu yang bertindak dalam pemenuhan kebutuhan. Sedangkan orientasi yang bersifat sosial ini merupakan orientasi yang menunjuk pada standar-standar normatif, misalnya agama serta tradisi setempat. Menurut Max Weber itu tindakan sosial itu dapat diartikan sebagai tindakan individu yang dapat mempengaruhi individu-individu lainnya dalam masyarakat. Tindakan sosial berdasarkan cara dan tujuannya itu dibagi atas 4. Yang pertama, tindakan rasional maupun instrumental. Tindakan ini tuh tindakan sosial memperhitungkan cara dan tujuan yang hendak diinginkan. Misalnya seseorang mempertimbangkan segala sesuatunya sebelum mengambil keputusan. Tindakan rasional berorientasi nilai ini yaitu tindakan yang mementingkan manfaat dan tujuan yang dianggap baik dalam hidupnya. Setelah itu tindakan tradisional. Tindakan ini yang memperhitungkan pertimbangan adat serta kebiasaan. Setelah itu yang terakhir tindakan afektif. Tindakan ini merupakan tindakan yang didorong oleh perasaan emosi yang ada dalam dirinya tanpa perencanaan serta kesadaran penuh. Misalnya sedih ketika kehilangan orang yang disayang. Jenis-jenis tindakan sosial ini dibagi menjadi 3, yaitu tindakan pribadi. Merupakan gambaran tentang pola perilaku yang bersifat perorangan dengan didasari oleh kepentingan diri sendiri dan tidak terpengaruh oleh kepentingan orang lain. Misalnya, setiap individu memiliki hak untuk memiliki cita-citanya masing-masing dan kita harus menghargai, tidak boleh sama, serta tentunya dalam memilih selera makanan. Selain itu contoh dalam memilih pekerjaan seperti itu kan antara individu yang satu dengan individu yang satunya kan berarti tidak selalu sama. Terus tindakan kelompok. Tindakan kelompok itu gambaran tentang pola perilaku maupun tindakan-tindakan yang bersifat kelompok yang didasari oleh kepentingan orang lain maupun kelompoknya, serta terdapat aturan-aturan yang berlaku di masyarakatnya. Misalnya tindakan anak dalam keluarga, tindakan guru di lingkungan sekolah. Setelah itu yang terakhir tindakan integratif. Tindakan ini merupakan gambaran tentang pola perilaku perseorangan maupun pribadi yang terintegrasikan ke dalam tindakan kelompok maupun masyarakatnya. Misalnya tindakan seseorang dalam memilih sekolah yang ingin dicapainya, terus tindakan seseorang dalam memilih jodoh seperti itu. Bagaimana anak-anak, apakah materi pada pertemuan kali ini bisa dipahami atau saya kecepatan dalam menjelaskannya? Bisa dipahami, Kak. Alhamdulillah. Ya, untuk pertemuan minggu depan kita akan membahas tentang tugas siswa ya. Jadi
Jadi anak-anak mengerjakan tugas siswa halaman 1-1 itu ditulis tangan dan tidak boleh mencontek. Kita cocokkan pada pertemuan ke depan. Begitu. Oh ya, setelah itu pada pertemuan ke depan kita membentuk kelompok, di mana kelompok-kelompok tersebut itu menjelaskan tentang syarat-syarat terjadinya interaksi sosial tersebut ya anak-anak. Baik, Kak. Ya, alhamdulillah. Oke. Sekian dari pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat, ya kan? Tenang, jangan pulang dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.